semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas 4 fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang filler. Penasaran kan? Jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share channel YouTube ini. Oke, kita akan mulai dengan fakta yang pertama, bahwa filler itu sendiri memiliki kandungan senyawa hyaluronic acid. Hyaluronic acid merupakan suatu senyawa alami yang ada di dalam kulit kita, di mana fungsinya adalah untuk melembabkan wajah kita, karena hyaluronic acid ini berfungsi untuk mempertahankan kadar air di dalam lapisan kulit kita. Nah, tentunya hyaluronic acid ini adalah bahan yang sangat alami, sehingga kita nggak perlu khawatir atau takut untuk dilakukan tindakan filler. Selain untuk melembabkan, hyaluronic acid ini juga berfungsi untuk menyempurnakan atau membentuk bentuk wajah kita agar lebih proporsional dan ideal. Tentunya sahabat semuanya mau dong bentuk wajahnya jadi lebih ideal. Dan kalian perlu tahu juga bahwa filler ini bisa bervariasi tergantung jenis-jenis fillernya. Ada yang bisa bervariasi mulai dari 8 bulan bertahannya 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Tergantung kembali lagi dari jenis-jenis filler tersebut. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, bahwa hyaluronic acid ini bisa dihilangkan atau dihapus. Jika kita tidak suka dengan hasil dari injeksi filler, kita dapat menghapusnya dengan menyuntikkan hyaluronidase. Jadi, ini adalah senyawa untuk menghancurkan hyaluronic acid yang sudah disuntikan ke dalam kulit kita. Fakta yang kedua yaitu filler dapat diinjeksikan pada semua area wajah kita. Wow, yes, jadi filler ini bisa diinjeksikan pada seluruh area wajah kita, baik pada pria maupun pada wanita. Jadi bukan hanya wanita aja loh, pria pun bisa. Karena fungsi dari filler ini tadi adalah untuk membentuk wajah kita lebih proporsional dan lebih ideal. Filler bisa kita suntikan atau injeksikan di area dahi atau forehead. Fungsinya untuk membentuk forehead yang lebih full kelihatannya, lebih maju atau lebih tampaknya lebih ideal sesuai dengan yang kita harapkan. Atau bisa juga kita injeksikan di area temple untuk membuat area temple yang tidak terlalu cekung. Bisa juga filler kita injeksikan di area bawah mata untuk mengisi kekosongan atau cekung di bawah mata. Lalu filler juga bisa kita injeksikan di area hidung. Nah, ini yang paling banyak digandrungi nih. Karena untuk area hidung, filler bisa membuat batang kita tampak lebih tinggi, tegas, dan juga cuping hidung tampak lebih tajam. Selain itu, filler juga bisa diinjeksikan area pipi untuk mempertajam atau mempertegas tulang pipi, sehingga nggak perlu repot-repot lagi pakai blush on yang tebal. Filler juga bisa diinjeksikan di bibir untuk membentuk volume lips atau sexy lips, sehingga bibir kita lebih lembab, terlihat natural, dan juga berisi. Dan terakhir, filler juga bisa diisi di dagu untuk membentuk wajah yang lebih V-shape. Jika kita ingin terlihat feminim, atau pada pria, kita juga bisa membentuk wajah yang terlihat maskulin dengan menginjeksikan filler dengan teknik yang berbeda. Oke, fakta yang ketiga adalah harus berhati-hati dengan pemilihan filler, injektornya yaitu dokter, dan yang terakhir adalah klinik tempat kita mengerjakan filler. Jadi yang pertama tadi adalah filler itu sendiri. Kita harus memilih filler yang bagus, tentunya dengan merek yang baik dan berkualitas. Karena sekarang ada berbagai jenis atau bermacam-macam merek filler, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal. Yang penting adalah kualitasnya. Yang kedua, injektornya, yaitu sudah pasti haruslah seorang dokter. Karena untuk melakukan filler bukan asal-asalan. Filler harus dikerjakan oleh dokter yang sudah berkompetensi di bidang tersebut. Dan ini bukan hanya masalah teori, tapi juga mengenai suatu art. Bagaimana dokter tersebut dapat membentuk dengan satu filler, membentuk wajah kita menjadi semakin baik dan proporsional. Nah, berikutnya juga
Pastikan tindakan filler dilakukan di klinik yang terpercaya, bukan klinik abal-abal ya, apalagi di salon atau tempat lainnya. Karena filler juga tentunya membutuhkan tempat yang steril agar hasilnya juga akan sempurna. Fakta yang terakhir atau yang keempat adalah filler ini ternyata juga dapat dikombinasikan dengan tindakan lain. Misalnya botox, tanam benang, atau HIFU, dan berbagai jenis treatment lainnya. Asalkan disesuaikan dengan kebutuhan saudara. Jadi, kalau mau melakukan tindakan filler, botox, tanam benang, ataupun HIFU, atau tindakan lainnya, perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan tidak semua orang membutuhkan filler yang sama, injeksi di tempat yang sama, karena setiap orang memiliki jenis wajah yang berbeda-beda. Ada yang harus ditonjolkan di area hidung, ada yang wajahnya harus ditonjolkan di area dagu, dan sebagainya. Semua itu nanti akan dilihat oleh dokter dan dikonsultasikan langsung dengan dokter. Kebutuhan fillernya berapa banyak, benangnya berapa banyak, dan juga botoxnya. Semua itu pasti akan semakin mempercantik dan membuat wajah kita semakin ideal dan proporsional. Masih takut tentang filler? Saya yakin ketika kita sudah tahu 4 fakta ini, kita bakal lebih hati-hati dalam memilih filler, tempat mengerjakan filler, dan tentu dokternya. Dan kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tindakan filler di klinik yang terpercaya dengan dokter yang handal di bidangnya. Nah, itu semua tadi adalah 4 fakta filler yang perlu kamu ketahui. Jika kamu sudah tahu tentang 4 fakta tadi, tentunya kamu tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tindakan filler. Silakan pilihlah filler yang jenisnya berkualitas dan tentunya dilakukan oleh dokter yang handal di bidangnya dan di klinik yang terpercaya. Pengen tahu fakta-fakta menarik lainnya seputar kecantikan? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Ara Klinik, hanya di Ara Klinik. Itu tadi adalah 4 fakta menarik seputar filler. Sahabat pasti pengen tahu dong fakta-fakta menarik lainnya tentang kecantikan. Karena itu follow Facebook dan Instagram Ara Klinik. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Ara Klinik. Oke? Bersama saya Dr. Herawati Lianto. Salam cantik!